Pak, ini kalau nggak salah ya, Ya, teknik bekam itu cuman dua atau ada yang lain Pak? Yang tadi kering dengan basah gitu. Apakah ada yang lain gitu Pak tidak ada. Jadi sebutannya? ya di dunia itu hanya bekam kering Mm-mm. atau dry cupping sama bekam basah yang Ya. dikeluarkan. Nah, kalau yang kering ini kan cuman di kop, ya Mm-mm. ditempelkan kop itu pada titik-titik yang dia mau atau Ya, yang ya. dia alami Sakit. tidak sakit, nyaman di badan itu ditempel. Nah, itu ada batasannya maksimal 3 menit. Nah, itu metodenya kalau zaman dulu kan pakai apa namanya itu dibersihkan pakai alkohol, kemudian pakai kapas, pakai spiritus itu kan pakai gelas. Oh ya. Kemudian ditarik berapa menit itu, kemudian nanti lepas sendiri. Nah, itu yang metode zaman dulu. Nah, kalau yang sekarang kan sudah ditemukan alat-alat yang Lebih canggih, bagus yang ya. modern, yang higienis. Nah, tentu itu bisa lebih mempermudah Ya. untuk terapi pengobatan ini. Nah, kemudian kalau bicara masalah teknis itu kami mengikuti guru-guru kami bahwa di dalam, karena ini bicara pengobatan Ya. Nabi, itu hadisnya kan sartohtul mihjam, jadi digores, diinsisi, kemudian diiris sedalam 0,09 mili. Nah, itu tentu kami mengikuti sesuai konteks hadis itu. Oh memang jadi nggak sembarangan ya Pak ya? Ya, Kalau misalnya mau tadi ya ya, metode basah ya itu ya wet yang basah. cupping itu ya, Nah, yang disayat ya. itu memang berarti ada ukuran yang nggak langsung ngasal gitu ya? Ya, itu ada ukurannya, kemudian pada titik-titik tertentu sesuai dengan patologi Iya, anatomis. iya. Misalnya ini pasien ini sakit diabetes, pasien ini sakit ginjal, ini sakit jantung. Nah, ini titiknya di sini. Kemudian begini terapinya, terus harus misalnya ini yang karena saya lebih spesifik ya untuk pengobatan diabetes, ginjal sama jantung. Nah, itu kita menerapkan metode yang berjenjang. Iya, iya. Jadi ada misalnya sakit ini stadium 1, stadium 2, stadium 3. Nah, itu yang misalnya kalau yang ringan itu mungkin bisa 7 sampai 9 kali terapi. Nah, tentu untuk mengukur itu pasien tuh harus ini dulu dicek dulu Iya, iya. ke laboratorium Iya, ya. iya. Nah, kemudian kita lihat hasilnya. Ini misalnya jadi dikombinasikan antara pengobatan yang medis juga dengan pengobatan bekam itu sendiri. Iya, berarti memang Ya, ini ya Pak ya, kan untuk kesehatan kan apapun kita lakukan ya. Jadi ya, ya mungkin kolaborasi lah ya sebenarnya Pak. Ini ya, salah satu metode untuk membantu ya, menyehatkan pasien. ya. Nah Pak, tadi Bapak bilang kan sayat itu sayat menggunakan pisau gitu atau gimana Pak? Karena Ya, beberapa pernah saya lihat itu ada yang kayak pakai pena gitu loh, yang ada jarumnya gitu. ya saya di sini tidak apa namanya itu tidak menyinggung yang lain ya. Iya, Ya, iya, saya iya. menggunakan yang pisau itu saja karena memang ini yang kompetensi kami. Jadi menggunakan pisau bedah steril ya. Oke, Nomor 15 bisa kadang nomor 10. Jadi di situ kan kita merujuk pada hadis Rasulullah SAW Iya. itu bahwa kesembuhan ada dalam 3 perkara. Satu wasur betul asali minum madu, yang kedua wasartoti mihjam. Jadi sayatan goresan itu dengan pisau bekam. Nah, jadi ya kita mengikuti itu saja, mengikuti jadi ketika Iya, Rasulullah iya, itu bilang sartoh digores diiris ya iya. sudah. Kita ikuti itu. Kalau perkara yang lain itu kami tidak menyinggung lah. Ya, Iya, pokoknya iya. kami ikut Oke, berarti ya memang metode itu. kalau Bapak ya sesuai dengan ajaran saja memang Ya, diikutin, ya, sayatannya pun 0,9 mm tadi itu ya Pak ya ya? milimeter ya. Jadi tidak lebih ataupun kurang gitu. Ha-ha. Nah Pak, dulu nih Bapak diajarin sama kakek maupun ayah Bapak itu bisa dibilang berapa lama tuh Pak? Apa setahun atau bertahap sampai 5 tahun baru dibebaskan untuk Bapak menangani pasien gitu Pak? Ya, kami atau saya tuh belajar itu cukup lama ya. Ya mungkin lebih dari 1 tahun gitu. Karena untuk mendapatkan ilmu itu kan tentu harus proses itu yang Iya, paling penting kan. iya betul. Nah, kemudian setelah diperbolehkan untuk keluar, masa keluar itu ya mengobati orang, tentu juga dianalis lagi sama guru-guru kami gitu. Oh, begini begitu. Jadi sehingga hasilnya itu optimal. Dan di sini yang perlu ditekankan bahwa kami tidak hanya serta-merta secara ini ya, secara dohir saja, tapi juga secara spiritual juga. Jadi kadang kan orang sakit Iya, iya. dia rohaninya udah lemah, udah nggak Betul, ada betul. semangat kan, udah
berobat ke sana sini. Nah, saya selalu sampaikan kepada calon-calon pasien itu bahwa ketika Anda tidak sembuh di sana, Iya. itu bukan di sana tidak hebat, Iya. kurang sakti atau Iya. tidak top, tapi mungkin belum jodoh. Iya. Tapi kalau nanti berobat di Bengkel Manusia Indonesia itu kok sembuh sehat, Iya. itu bukan berarti karena saya yang hebat sakti, Iya. tapi memang Allah ngasih Iya, jodoh dan betul. sembuh. Nah, itu Betul. yang harus didudukkan gitu. Kadang Iya. kan saya sudah ke sana nggak sembuh-sembuh, sehingga menyalahkan Iya, iya. si A, si B, si C, wah sama aja nggak sembuh, padahal dianya yang salah memberikan mindset itu. Betul. Nah, itu. Jadi ya tadi ya secara spiritual juga ya Pak ya, Ya. maksudnya dikasih semangat, dikasih doa mungkin jadi Pak ya. Betul. Karena memang kalau kita merasa sakit gitu, Ya. sebenarnya kadang pikiran kita gitu yang bermain ya kan Pak ya. Ya. Kita merasa udah capek, merasa udah nggak semangat gitu kan. Ya. Jadi mungkin butuh dorongan-dorongan spiritual supaya kita pun ya makin sehat gitu Pak ya. Betul, ya. Jadi Bapak pun bilang kepada pasien kalau ya kalau di sana nggak sembuh bukan berarti di sana jelek gitu kan. Iya. Karena kan kadang ada aku udah berobat ke sini ini Iya. jelek banget dokternya atau ini jelek banget ininya Iya. gitu kan. Ha. Padahal sebenarnya mungkin ya belum jodohnya aja.